Di video kali ini saya dan Phil akan bike touring untuk pertama kalinya. Jadi kami berdua akan berangkat dari Cisauk menuju Bandung, lalu dari Bandung balik lagi ke Cisauk. Total perjalanannya adalah 434 km dengan elevation gain di 5100 meter. Kira-kira, akankah kita survive di trip kali ini? Yuk, simak aja perjalanannya di video kali ini Sobat Upgrade. Selamat pagi Sobat Upgrade. Ini kita mau mulai perjalanan di hari ketiga ya. Ini sekarang kita masih di Bandung. Nanti hari ini mau menuju ke Cipanas Puncak. Rute sih 82 kilo dengan elevasi 1200. Bakal ada tanjakan, mulai nanjak curam tuh pas nanti pas di apa namanya KM 50-an. Jadi lepas dari Cianjur, Tugu, nah itu udah mulai tuh, mulai terus tanjak. Sobat Upgrade, masih bersama saya lagi nih, Ageng Raditya di hari ketiga. Dan kali ini ya betul, kami berdua akan mengarungi arus balik, yaitu dari Bandung menuju ke Puncak Pas. Jadi nanti kita stay lagi di Puncak Pas. Kalau di total sih ya, menurut jarak yang ada nih, ini sekitar 82 kilo. Cuma nanti mulai dari Cianjur, terutama pas bundaran tuh, ya kan, sampai ke arah puncak itu nanjaknya nggak bisa habis. Kurang lebih sih agak mirip seperti hari pertama ya, cuman sepertinya tanjakannya lebih ekstrim. Woi, suhu dingin nih, lumayan ini ya, lembab bikin dada ngos-ngosan juga. Emang dasarnya capek aja Pil, pakai nyalain suhu. Alasan. Emang udah di tri aja nih kita. Udah, ini kalau sampai puncak kan 300 kilo nih. Besok nambah coba ya bener 400 kilo lah kurang lebih untuk rute yang kita lalui selama 4 hari. Melewati relnya Wus. Belum pernah saya naik Wus. Wih, aturan peda aja nih, masukin Wus bisa kagak nih? Kalau bisa kan enak. Lepas dari Cimahi lanjut ke Padalarang. Ini banyak gunung-gunung kapur ya. Dan kemarin itu kita terjebak di sana berputar-putar. Dan sekarang coba melalui rute yang lebih kalem, yaitu rute jalan utama. Dan harusnya sih udah tinggal turunan doang nih, ya kan? Cuman memang beliuk-beliuk. The handling is bad. The weight distribution is bad. Unfortunately ya, sayang sekali. Kalau kemarin pakai sepeda tanpa beban, waduh bakal nikmat banget nih. But yeah, here we are. Ow. Kebayang kemarin kalau kita lewat sini ngangkut. Ngangkut apanya? Treknya nanjaknya lebih. Daripada dengerin ocehan dan dumelannya sipil, mendingan saya nikmatin aja turunan ini selama saya masih bisa menikmatinya. Ya, walaupun nanti di depan ada beberapa rintangan yang menghadang. Ini emang truk-truk begini nih harus dihindari ya. Mungkin ada untungnya juga kemarin nyasar ke gunung sana tuh, lewat Saguling. Karena ini tanjakannya nanjak terus, lumayan pedas ya dan panjang. Yang paling penting adalah tidak melakukan manuver secara tiba-tiba, karena sepedanya juga tidak support untuk hal-hal seperti itu di kondisi sekarang. Berarti ada benarnya juga nih guys, kemarin kita melewati belusukan tengah hutan, tengah gunung, tengah I don't know, pertambangan kapur mungkin. Jadi kalau dipikir-pikir ya, seandainya kita kemarin lewat jalur ini, itu rasanya kayak lebih ngempos. Karena apa?
Satu, lebih panas. Kan kanan kirinya ini kendaraan polusi ya. Dan paling gak enak kan kalau kita lagi nanjak, tiba-tiba ada klakson yang wiu 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 wiu. Itu tuh kayak pengen gue tabokin tuh orang tuh. Kalau kita lagi nanjak nih capek-capek di klakson gitu kan kayaknya. Aduh, iya sih gue tahu, gue lambat. Cuman kan, come on lah, sedikit empati gitu loh. Dan turunan pada larang ini ke arah Cipatat nih merupakan jalur yang cukup dinikmati kalau jadiin turunan. Nggak kebayang sih kalau kemarin nanjak untuk jalur ini. Pantas aja beberapa teman ngasih wanti-wanti nih. Wah, hati-hati tuh tanjakan Cipatat, hati-hati. Ternyata ya memang beneran panjang. Nah ini dia akhir dari turunan. Kita ketemu kemarin ya? Ya. Kemarin masuk ke kiri sana sampai ketemu apa sih namanya? Hutan-hutan batu-batu begitu dah. Bener-bener kayak di entah ada di mana itu. Phil. Yop. Mending kalau ke Bandung kayak kemarin ya. Dengan sih. Lewat Kapur apa lewat jalan tadi, Phil? Lewat Kapur aja. Mending lewat Kapur loh. Iya. Nggak mau jalan tadi? Enggak lah. Kenapa? Panjang banget. Ya kan Kapur juga panjang, Phil. Cuman lebih apa ya? Lebih syahdu aja sih ngeliat pemandangan. Kalau begitu mah aduh. Lihat si Phil tasnya nih udah korobek ya. Kenapa? Pakai full horn langsung. Nih sampai sini, ya ingat banget nih. Kemarin juga udah ngampleng-ngampleng sampai sini nih. Kalau misalnya kita lagi mau nyalip nih, kan bawa panir ini, baik-baik kanan kiri. Sebenarnya patokannya di handlebar aja. Jadi kan nih nggak lebih panjang, nggak lebih lebar dari handlebar. Ya kalau handlebar masuk, insya Allah baik-baiknya aman. Ini memasuki Cipatat. Sebenarnya udah mau keluar lagi sih. Sama ini guys, kemarin kan pakai celana padding ya, walaupun pakai padding tapi tetap kayak nggak enak, itu sakit. Ternyata paddingnya mungkin udah tipis kali. Nah sekarang celananya agak baru ya, dan paddingnya lebih tebal. Jadi walaupun kemarin pantat rada sakit, pas pakai padding yang tebal lebih membantu ternyata. Emang ada berapa lama sih umurnya si padding nih? Sampai berapa kilo gitu digempet ya? Sampai dia menjadi tepos lagi. Permasalahan pantat memang masih menjadi momok untuk riding jarak jauh, terutama bagi saya. Nggak tahu kenapa kalau pas gue jarak jauh tuh kayaknya mau pakai padding tetap berasa sakit ya. Entah karena gesekan atau memang tulang ekor saya yang tajam nih guys. Mungkin di sini teman-teman yang biasa long ride bisa ngasih saran, tips and trick gimana biar pantatnya nggak pedes. Oh ya nih sobat upgrade, kalau kalian mau beli sepeda ya, itu di serbaspeda.com lagi banyak diskon. Kemarin lihat lumayan juga diskonnya. Kalian bisa cek di website ya, serbaspeda.com. Dan kalau daerah Jabodetabek itu free delivery. Dan juga dia ada kayak gratis servis seumur hidup sepeda mungkin ya. Tapi mungkin jasa kayak ini setting dan sebagainya di luar part ya. Ya udah pasti. Kalian bisa cek aja, lagi banyak barang-barang bagus. Dan nanti kalau udah beli sepedanya, kalian bisa ikut ini Serba Sepeda Community. Ini SSCC ya, Cycling Club. Serba Sepeda Cycling Club. Dan di situ ada gobar free tiap weekend. Itu rutenya seru-seru, kalian bisa cek aja jadwalnya. Dan follow Instagramnya guys. Baterai berapa pil baterai? Masih full? Udah off. Udah off. Mode off. Kayaknya emang lebih cepat pulang aja. Lebih cepat. Ini lebih sabar aja sih. Iya. Kan ini gradiennya satu, cuman ya terus tanjak pelan-pelan. Sampai terus. Jadi ya ini masih 5 batang untungnya. Kita pakai eco off. Nanti makan siang mungkin di Cianjur ya. Siap. Cari yang sana mungkin. Kemarin sate apa sih kemarin? Jawa. Variasi apa ya? Variasi. Matahari makin ke atas, makin pedas, makin menyengat nih guys. Dan jalurnya juga semakin membosankan. Karena udah lurus terus. Habis itu agak nanjak dikit 1%, 2%, 3%. Ya
lumayan bikin apa sih, kayak bosen banget sih selama perjalanan tuh. Kayak mindset saya tuh pikiran kemana-mana ya, kayak mikir, aduh makan apa nih, aduh enaknya minum es teh apa es kelapa nih, tapi kelapa jeruk juga enak nih. Jadi pikirannya tuh seputar makanan terus guys, karena emang waktunya sih udah waktu makan tiba ya. Es kelapa Nobel. Mang, es mang. 2. Ada jeruk, ada kelapa. Mantap nih. Pinggir sawah lah. Emang es kelapa tuh adalah kunci guys. Habis kena es kelapa tuh seger lagi. Waduh. Mantep punya itu emang tuh es kelapa. Ini kita di Ciranjang ya. Wih, ada air terjun nih cuy. Di Ciranjang ke Cianjur harusnya sih udah nggak jauh lah. Kemarin juga sempat isi perbekalan kan daerah sini. Dari Cianjur jam berapa ya? Jam 7, nyampe sini jam 8. Ya kurang lebih sejam lah sampai Cianjur. Prediksi sih sampai hotel jam 3 sore lagi ya. Jadi nggak terlalu kesorean. Pelajaran apa yang saya dapat dari quest ini? Kalau ditanya kita apa ya jawabnya ya? Yang pasti sih dunia bergerak lebih lambat ya kalau kita naik sepeda. Jadi lebih banyak hal-hal yang kita perhatikan. Beda kan kalau misalnya naik motor atau naik mobil ya. Apalagi kalau kita nyetir naik mobil tuh kan cuman fokusnya udah lurus aja ke jalan. Ada nggak sempat nengok kanan kiri. Nah kalau naik sepeda nih berbanding terbalik, lebih banyak nengok kanan kirinya ketimbang lihat ke jalan lurus. Jalur gini nih jadi ingat pas road trip habis dari Probolinggo menuju Ketapang tuh kan model-model jalurnya kayak gini ya, jadi agak-agak dejavu. Mampir dulu makan guys, udah jam 12. Habis ini paling nyari masjid kali ya, terus sholat. Masih aman sih, cuman emang bingung nih pakai hot frame, masa sekarang baru panas, makanya semalam, sekarang baru panas. Habis kena sate Marangi, terus tadi sempat juhur dulu, ngantuknya double. Saatnya kita bakar lagi nih guys, bakar nasi sama sate. Aduh, ada yang quest juga, dia ngedorong nih. Tapi emang ya 2% sampai naik terus ya lumayan soalnya. Yang di KTM ini, apalagi ini udah 55 km kita. Om, lanjut. Saya juga kalau jadi dia pakai sepeda biasa ya melakukan hal yang sama dorong. Wah ini gradien 3 rata terus sampai berapa kilo ini? Ya. Nanti ngelewatin hotel waktu hari pertama kita menginap. Saya dapat kabar kalau istri sakit lagi, demam sampai 39 ya. Aduh, makin kepikiran. Mana sebelum nanyak ini, dan masih harus balik besok. Di situasi kayak gini kayaknya mendingan pasrah dan berdoa aja deh guys. Karena ya mau gimana lagi, mau pulang cepat nggak bisa karena masih jauh perjalanan, mau buru-buru juga kayaknya nggak make sense. Apalagi tanjakan menunggu di depan mata. Dan sepengalaman saya, memang ini bakalan panjang dan melelahkan. Nah itu hotel yang kemarin kita menginap. Bye-bye Green Koso. Woi, bagian penanjakan. Ini angkotnya lumayan ini ya, lumayan aktif. Nanti yang tapal kuda tuh ada bulutan. Nah dari situ juga masih lanjut terus. Kemarin tuh waktu hari pertama pas turunan antara happy sama nyesek, karena tahu bakal lah ini nanti gua lewat sini nih baliknya, bakal tahu begitu. Tapi harus happy karena turunan gimana itu, harus menanjak ya.
Dan ini baru permulaan. Kemarin tuh tempat makan sate sama sipil aja belum lewat kan. Jadi ya cukup tabah menjalani. Tapi untungnya matahari udah nggak seterik tadi ya. Jadi udah adem. Dan itu sangat membantu. Apa di depan hujan ya? Soalnya ini juga udah agak-agak mendung ya. Mendung syahdu. Ya, moga-moga sih sampai hotel nggak hujan. Ya, semoga. Sipil ketinggalan di belakang. Nggak tahu dia masih pakai Eco apa udah pakai Trail. Dan nggak tahu sisa baterai tinggal berapa. Kalau saya udah 4 strip. Masih sangat mumpuni sih sebenarnya kalau bawa pakai normal sama high ya sampai ke tujuan. Apakah sudah mulai mempertanyakan tujuan gue sekali ini? Belum sih. Tuh kan udah anginnya udah kencang. Ya tanda-tanda kayak mau hujan lagi, mendung. Ay. Sekali lagi ini bukan soal betis, bukan soal napas, tapi soal pantat. Ada udah nanjak pada sakit itu katanya. Aduh hai. View perjalanan sih keren ya. Gimana? Begitu. 5% terus ini. Satu hal yang cukup penting ketika kita goes ya punya cyclochrome seperti ini, bukan cuma buat ngelihat kecepatan, tapi juga buat ngelihat kayak gradient. Kalau ngeliat gradient tuh kan ngaruh banget tuh. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini gradient 6%, speednya seperti apa. Kan kadang kalau nggak kelihatan bawahnya kayak pengen nge-push aja. Nah itu jadi lebih tahu atur strateginya seperti apa. Pocari campur air tuh lumayan buat membantu dehidrasi ya. Sangat bermanfaat soalnya. Ya. Masih ada 17 kilo lagi. Dan itu belum ngelewatin yang pedesnya. Tapal Kuda yang Tugu Kujang ya. Habis itu masih lanjut Cipanas. Yang ada pabrik itu tadi, bubaran pabrik situ masih terus. Di gradien yang 7% ini kata sipil dari sini kelihatan jalanannya. Oh iya benar. Lumayan ini. Penanjakan lumayan. Oke. Sebenarnya kalau belokan miring itu kan hitungannya ngebantu ya. Ngebantu mobil. Jadi biar nggak terlalu curam. Tapi kalau buat pesepeda, apakah membantu? Atau malah mengintimidasi? Kita masih utang 500 elevation gain lagi. 8 depan Tapal Kuda. Apa sih nama daerah itu tadi tuh? Naon gitu, Cugenang. Nah, Tapal Kuda Cugenang. Di belakang Tapal Kudanya
rencana mau lewat puncak 2 ya. Berarti kita melewati Jonggol, turunnya di mana? Gunung Pancar, terus Sentul. Ada yang mau jemput gak di Sentul nih? Nebeng sampai Cisauk. Ya gak sih? Enak tuh kalau kayak gitu. Walaupun badan udah terasa lelah, tapi perasaan tuh tetap kayak senang gitu. Karena kan, wah, bentar lagi pulang nih. Sebenarnya agak dilema juga sih, karena apa ya, udah dari beberapa hari yang udah kita laluin, terus harus pulang. Ada rasa nggak puas, tapi ada rasa juga cukup. Ini pikiran tuh kayak campur aduk ya. Di satu sisi kayak, weh, gue berhasil achieve ini nih. Ya walaupun kata sebagian orang pakai e-bike. Dari Cukudang sebenarnya nggak jauh lagi sih untuk menuju ke arah Cibodas. Dari Cibodas nanti kita lanjut ke Cipanas, dan ya dari situ sih tujuan kita sudah mulai terlihat. Sebenarnya kalau dibanding hari pertama dan hari kedua, justru hari ketiga ini dibilang paling membosankan, tapi menurut saya juga paling diingat. Nih alhamdulillah, puji Tuhan yang Maha Kuasa ya, nggak hujan. Kalau tadi anginnya udah kenceng tuh, udah rada mendung-mendung, ternyata aman. Ini syahdu banget ini. Tadi tuh sampai lupa caranya atau rasanya pakai mode high. Begitu switching ke high lah, enak banget. Nah makanya kita nabung di awal, nabung off eco sampai 40 kiloan terbayar. Assalamualaikum Pangrango. Dan ini Cianjur bangkit. Ini dulu apa sih, tempat longsor kali ya? Terus dibikin kayak gini. Waduh, view-nya tak ada dua. Wah, indahnya hidup. Indahnya hidup, walau hanya sesaat. Habis itu guys, mulai menanjak lagi. Sipil kan dia pakai Patrol E5 nih. Gua nggak ngerti karena baterainya atau gimana perhitungannya, karena waktu itu kan dicek, oh nih masih bisa 81 kilo. Baru gue sebentar, mungkin karena tanjakan kali ya, terus udah tuh habis itu drop lagi ke Sebatang. Capek sih, tapi ngeliat view gini kan lumayan, apalagi di sana gunung. Cukup terhibur, jadi lihat kanan aja, nggak usah lihat depan. balik lagi nanjak lagi. Udah bonusnya gitu doang dah, sama kayak bonus waktu gajian nih, gitu doang udah habis. Ternyata memang benar nih bayangan saya ketika hari pertama turun dari Puncak Pas menuju Cianjur. Bakal terbayang, waduh, baliknya kayaknya bakal berabe nih, bakal repot. Dan ya, saya tidak salah dan feeling saya tepat saat itu. Tapi ya mau gimana lagi guys, karena ini adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke arah puncak. Oke, 10 kilo lagi dengan utang elevasi di 300 elevation gain. Aduh,
Putaran demi putaran kita goes, kita lalui, dan ya tetap aja tanjakannya tuh kayak tanpa ampun, nggak ada habisnya guys. Ini kalau anak bayi tuh ibaratnya kayak udah gumoh ya, kayak udah muntah MPASI atau bahkan muntah air susu ibunya gitu. Kayak udah kebanyakan, mau minta tolong kayak aduh bos, ampun bos. Tapi ya tetap aja ini harus kita selesaikan sendiri. Si Biliman bisa ketawa tuh dia. Gimana coba? Masih 200 elevation gain lagi. Aduh, ini keringet udah sampai nggak jelas ini bentukannya. Yang jelas emang lebih berat dari hari pertama dan kedua kayaknya. Mungkin kan karena udah penumpukan rasa capek di rapel fatigue-nya. Terus ya sebenarnya salah strategi sih, harusnya dari Bandung sampai Cianjur aja. Ini besokan harinya. Ternyata saya salah. Tapi udah berasa dinginnya guys. Kan kita di ketinggian 975 mdpl. Jadi udah mulai terasa dingin. Dan ini udah jam 4 sore ya. Di luar ekspektasi juga. Kemarin kirain bakalan nyampe jam 3. Cuman mungkin kan tadi pas di Kota Baru ya, Parahyangan, sempat lama kan sejam. Jadi dari Parahyangan jam 10. Sekarang udah berapa? Tapi tetap lama sih. Indahnya hidup. Ini kacamata saya bukan kacamata sepeda ya, yang biasa kan kayak di dalam tas palung terdalam, mau ngambil males. Sementara pakai kacamata sepeda udah mulai gelap, lampu juga udah mati baterai ya. Selalu ada aja combo ya hal-hal seperti itu. Hiburan, bonus terindah ini. Waduh, nikmat. Allah. Dapat turunan panjang setelah tanjakan yang nggak tahu kapan akan berakhir, itu rasanya guys, aduh, kayak buka puasa beneran. Kalau kalian puasa kan rasanya gitu ya, tiba-tiba buka dapat air putih segelas dingin aja tuh kayaknya udah nikmat. Nah ini sama rasanya kayak gitu, apalagi ditambah udara puncak yang dingin, jadi muka saya tuh sampai dingin kaku ya, terus sampai mengalirkan air mata saking dinginnya. Dan juga mungkin campur haru juga ya ketemu turunan seperti ini. Mungkin saya agak sedikit dramatis, tapi memang seperti itu sih yang saya alamin saat itu. Si GoPro juga baterainya lumayan nih, kan pakai baterai yang ekstra ya, jadi belum ganti-ganti dari Bandung tadi, masih ada 20%. Dan memory card juga masih sekitar 30 menit. Sayangnya ini bukan rekam 4K sih. Dikit lagi guys, dikit lagi. Sedikit lagi kita sampai di tujuan. Waduh, nggak kebayang gue ada yang Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta seharian gitu. Dan Websian. Saya ingat hotelnya itu pas di tanjakan ya. Jadi habis apa gitu, terus ada puncakin gitu. Yes. Ayo
A little bit more. A little bit more. Baterai sisa 2 batang ini. Sebenarnya 87 kilo, elevasi 1200, baterai sisa 2 batang. Ini sebenarnya ada yang salah nih dengan cara saya memakai ya. Harusnya pas dan habis. Kalau gini irit, tandanya saya terlalu pakai banyak power orang ketimbang power si sepeda. Alhamdulillah. Si bapak yang mana? Ntar. Reservasi mana reservasi? Reservasi. Resepsionis. Aduh. Untuk kamarnya 4 lihat. Kita cek seperti apa. Kamar panjang gede begitu pil. Aduh. Ada ini. Oke, thank you sobat upgrade. Day 3 mantap. Terima kasih banyak nih udah nonton, sudah menyaksikan. Kalau sampai habis, waduh, matur sembah suwun untuk kalian semua yang udah ngikutin mungkin dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Walaupun mungkin di hari ketiga ini nggak se-ekstrim hari kedua dan mungkin nggak terlalu excited seperti hari pertama, tapi ya menurut saya ini hal yang paling memorable dari tanjakannya tuh yang bikin muntah-muntah. Muntah-muntah nih maksudnya saking gumohnya ya, bukan muntah beneran. Kita masih punya hari keempat nih ya, jadi jangan lewatin untuk hari keempat, hari kita pulang, yang gak kalah epicnya. Tapi ya terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.